dina ieu waktos urang tiasa masih nyata ngariung mungkulung di ieu forum tiasa bermuwajahah daya sanes nyata kangge menuju nyata pilampahan urang pikeun nyata hubungan ka Sang Anas atang kepada urang sadayana khususon nyata kangge hubungan ka Allah Subhanahu wa taala anu insyaallah tanpa urang ngayakeun silaturahmi tanpa urang ngayakeun silaturahim mungkin urang nyata dina waktos ieu moal nyata linggih di ieu bait nanging alhamdulillah urang rasa iman anu ditanam dina hate urang masing-masing mudah-mudahan senantiasa berkembang oge tiasa berbuah berhasil nyata kangge urang mencari mardotillah atanapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge sholawat kali salam senantiasa salamina Allah curah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas fatwa anjeunna oge perjuangan anjeunna anu dipancenkeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh mudah-mudahan senantiasa urang sadayana nyata sing kenging sapaat ti anjeunna janten nyata beruntung dunia beruntung akhirat ari kahoyong mah nanging tinggal kari urang mapehanana mungkin sing saha wae anu soson-soson didamel mungkin bakal metik eta tina hasil damelna oge sing saha wae ti antawis muslimin muslimah anu soson-soson ngadaga waktu kali ibadah baik hubungan ka manusia terutama ka Allah Subhanahu wa taala mungkin tiasa nyata kurang kapetik di dunia oge kapetik di akhirat ieu ada di piharep urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salamina ka urang sadaya paring kaberkahan tur kasalamatan oge dikiatkeun tina sagala rupi hal ikhwal terutama urang ngaluangkeun waktos kangge naon kangge tholabul ilmi margi tholabul ilmi teh dianjurkeun dipentingkeun diwajibkeun margi sing saha anu berjalan di muka bumi tanpa ilmu mungkin ieu sasar nanging alhamdulillah sok sanosa sakedik ku atas mapeahan urang sadayana milari ilmi anu alhamdulillahnya ibu bapak sadayana salarasana mah milari ilmi teh urang kedah hijrah nanging alhamdulillah ieu mah ilmi teh nyampak ka urang anu perantaraan eta ti antawis anu ngasihan fatwa mudah-mudahan fatwa anjeunna langkung bermanfaat kangge Mas Piki oge langkung mangpaatkeun urang sadayana margi sadayana ieu nyatana ti Allah Subhanahu wa taala mungkin cek dugaan urang sadaya mah nya dina ieu waktos ti meureun teu cios ieu pangaosan anu rutinitas teh nanging Allah berkehendak lain tanpa istilahna mere kabar urang oge di dieu tanda tanya tulus henteu nanging Allah berkehendak upami cek Allah jadi insyaallah jadi anu nyatana ayeuna Mas Piki sareng urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu forum mudah-mudahan disatukan nugrahan Allah Subhanahu wa taala supados naon supados urang teh tiasa nyata sakedik-kedikeun nyaeta kenging fatwa kangge menuju nyata jalan-jalan pikaduh ku Allah Subhanahu wa taala ari milari ilmu orang hukumna wajib nanging bisa nama nyata tergantung urang hubungan urang sinarangsang oleh Allah Subhanahu wa taala ieu mahapunten sim abdi ti payun sumarios atuh sapertos biasa daya sanes supados langkung eces terus jentre dina ieu forum atuh mungkin acara ti payun acara bubuka oge acara inti oge acara penutup supados nyaeta urang miharep oge kenging barokah Allah Subhanahu wa taala mangga amaliyah rutinitas anu kurang dilaksanakeun nyaeta ti payun urang awalan Allah hadaniyah bi syafaati Rasulillah umil kitab al-Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ibu bapak sadayana saparantosna nya urang acara urang buka atau naon kinten tujuan urang sadayana oge naon kinten nyaeta cita-cita urang sadayana mangga mudah-mudahan urang selalu mengharap qabul Allah Subhanahu wa taala supados kahirupan urang langkung manfaat supados kahirupan urang langkung berfaedah baik kangge diri pribadi umum kulawargi umum keur sasami mudah-mudahan diantenkeun suatu lambang nyata kangge menempuh kebaikan supados naon supados kehidupan orang tertata mungkin sagarupi hal ikhwal upami teu tanpa ilmu teh kirang tertata salaresna urang mangangge ilmu insyaallah kehidupan tertata mangga urang sakedik seueurna nya urang dangukeun urang hartoskeun urang amalkeun naon fatwa ti pun sepuh nyata Bapak Ustad Bapak Peki Ahyani kukituna penuh ku sagala hormat simkuring nyangakeun kali kalian waktosna tempat sagamblangna mangga nun punten kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo Pinter Mekarya wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah dusun Tembong desa Sadahyu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para kasepuhan, para alim ulama, khusus Bapak Imam Masjid, Bapak RT, Bapak kasepuhan sadayana, ibu-ibu, tak lupa kepada Bapak Tasyanto. Alhamdulillah orang sadayana tiasa didiukeun deui ku Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mana mari kita mohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan keterbukaan hati seluas langit dan bumi sehingga seluruh rahmat Allah, cahaya Allah senantiasa terus menyinari alam hati kita, dunia hati kita, dan juga anak keturunan kita, keluarga kita, yang semoga senantiasa kita semuanya terhindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumabarna ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami minta maaf pada pertemuan malam Rabu yang lalu kami tidak jadi hadir, yang secara syariat memang kami membatalkan secara mendadak waktu itu,
tapi secara hakikatnya mari terus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ajaran dinul haq, ajaran yang terus agar mengarahkan rohaniyah kita hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah hadapkan kepada kita, apapun itu, apapun, baik taat, maksiat, nikmat, bala, enak enggak enak, itu semua jangan engkau membuat silau. Datangnya saya ke sini pun juga jangan membuat engkau silau, tidak datangnya ke sini pun juga jangan membuat silau. Apapun itu, jangan pernah menjadikan kita silau dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kesilauan-silauan itu menjadikan hati kita buta kepada Allah karena saking silaunya. Ibarat mata kita kalau disenterin cahaya yang sangat menyilaukan, apakah kita bisa melihat senternya? Bisa enggak? Enggak bisa. Matanya itu duluan. Ya. Itulah mata hati yang buta itu seperti itu. Karena yang dilihat itu adalah cahayanya, tidak melihat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus-terusan enggak segera sadar, tidak segera sadar, iman kita terus tersilaukan oleh semua kefanaan ini, nurullah ini, maka selamanya kita akan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang ingin ketemu Allah, fa inna ajalallah la'at, sesungguhnya waktu yang Allah tentukan itu pasti akan datang. Ini merupakan semangat bagi kita, detik-detik pertemuan kita dengan Allah itu akan terbuka secara terus-menerus. Tidak hanya 1 detik, 2 detik, tetapi sudah mutlak. Nah, ini yang dinamakan kamil. Jadi fana, kamil, bako. Fana itu lebih banyak lalainya terhadap Allah, masih sering tersilaukan istri merengut, tersilaukan uang banyak, tersilaukan ibadah, tersilaukan ilmu, tersilaukan kokolot, tersilaukan naon wae, tersilaukan anak, ya. Tetapi sedikit ingatnya kepada Allah, sedikit nembusnya kepada Allah, ya. Coba renungi, kita dalam sehari ini aja, kita itu nyambung rasa sama Allah itu pas apa, seberapa menit. Bisa jadi kita pas sholat saja nggak bisa nyambung rasa sama Allah, karena yang kita alami dalam hati kita itu masih muncul akunya yang sedang sholat, tidak menyambungkan rasa bahwa kita ini sedang digerakkan ke Allah, sedang disolatkan sama Allah. Itulah hakikat sholat khusyuk. Meskipun di dalam sholat itu muncul pikiran-pikiran, itu wajar, manusia itu adalah aktivitas otak dohiriyah. Ya, jadi banyak yang terjebak mengatakan khusyuk itu tidak mikir apa-apa. Lah itu kalau nggak mikir apa berarti udah gila. Gila itu berarti nggak wajib sholat. Kita itu manusia, lumrah memori kita ini, otak kita ini tersimpan jutaan memori sehingga keinget jemuran itu wajar. Cuman hati kita ya rohani itu duduk di mana ketika otak nginget jemuran, apakah hati kita ikut-ikutan jemuran yang kita hadapkan? Segera ketika otak mengatakan jemuran, temui di dalam jemuran itu pun ya ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi hakikat sholat khusyuk itu adalah terus mementokkan pandangan kita hanya ingat kepada Allah. Hingga akhirnya diri kita pun tidak ada eksistensi, tidak ada pengakuan. Karena apa? Saking nyampeknya rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun ya Allah luar biasa ya, memerintahkan untuk tidak WA ya. Itu pun ternyata ada rahasia besar. Kok Allah menggerakkan doanya itu
Ya Allah, datangkanlah orang-orang yang Kau ridhoi. Ya, jadi doa itu sebenarnya juga Allah yang menggerakkan. Ya. Kalau orang syariat yang belum tersentuh ilmu hakikat, pasti doa itu adalah suatu penodongan ku Allah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah sadar, sudah tersentuh ilmu hakikat ma'rifat, doa itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah. Alias dirinya itu doa itu karena digerakkan ke Allah, bukan sarana untuk nodong Allah, bukan. Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya itulah rahasia-rahasianya Allah. Ya, sudah bukan lagi nafsu untuk menodong Allah terus untuk memuaskan nafsunya. Contoh meminta hujan terang. Ya. Doanya itu meskipun terucap hujan terang, tapi bukan dalam rangka untuk memenuhi nafsunya, ben nafsu itu pengennya hujan terang, enggak. Tetapi itu sebagai tanda Allah sedang mentakdirkan menuju hujan yang terang. Beda banget letak hati orang yang sudah bercahaya dengan hati yang masih gelap gulita. Maka insya Allah orang-orang yang hadir di sini semoga Allah selalu meridhoi, selalu membukakan hatinya. Karena yang datang ke masjid pun belum tentu diridhoi oleh Allah, belum tentu. Ya. Alhamdulillah, saya pun juga nggak tahu siapa orang-orangnya. Ya. Tapi bukan berarti orang yang belum hadir ini selamanya nggak diridhoi, belum tentu. Kita doakan semoga nggak hari ini ya besok terbuka hatinya. Nggak besok ya besoknya lagi. Nggak besoknya lagi, besoknya lagi terus. Kesabaran para nabi dan rasul itu seperti itu, Bu. Nunggu anak dan istrinya iman Nabi Nuh itu ya. Nggak iman-iman kene. Ya, tapi kesabaran beliau sampai selesainya pembuatan kapal ditunggu, tetap menyatakan nggak iman. Ya, sampai sudah hujan gede pun tetap nggak iman. Masya Allah. Ya, ya itu. Sehingga sudah nggak jodoh lagi antara suami dan istri. Maka ketika tak sampaikan rahasia jodoh ya, rahasia jodoh itu tidak hanya dohir, tetapi batin yang paling utama. Ketika seorang suami ilmunya diberikan oleh Allah melejit iman takwanya, kesadarannya, kemarifatannya ya. Kok istri nggak mau mengimbangi, nggak mau ngaji atau nggak mau mengimbangi hatinya? Ini dua hal. Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini rumus ya, rumus yang saya teliti ya. Kalau nggak cerai ya ditinggal mati. Salah satunya Nabi Nuh. Ketika istrinya nggak mau ikut beriman, ya dipisahkan ke Allah. Karena dalilnya jelas, orang laki-laki baik, jodohnya mendapat wanita baik. Berarti tandanya jodoh. Orang yang nggak baik, ya nggak dapat baik gitu loh. Jadi kalau laki-lakinya terlalu cepat, ya dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kok istri nggak mau manut suami, diajak pengajian nggak mau, diingetin nggak mau, ya. Itu tanda hati-hati. Nauzubillahi min dzalik. Bisa kalau nggak cerai, ninggal salah satu. Ya. Tetapi bisa juga opsi yang kedua, suaminya diturunkan derajatnya di Allah teh, dibikin males, dibikin untuk ingat ke Allah ya, bener nggak? Akhirnya sama-sama jauh dari Allah, jodoh kene masih. Pilihnya naon? Laki-laki baik berjodoh dengan istri yang baik. Ruhaniyahnya loh Pak lo ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak, istri, keturunan kita itu jauh dari Allah. Terus kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya saya nggak mau ketika istri nggak ngeridhoi saya kesini, saya nekat tuh nggak mau. Karena apa? Nanti nggak jodoh. Itu di sisi syariat atau hakikatnya. Secara ma'rifatnya yang membuat istri kok tiba-tiba pengen minton itu siapa sih?
Iman kita mengatakan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk akal memang Allah itu, Pak. Kalau kita melihat kebesaran Allah itu enggak masuk akal. Kita akan mampu menjangkaunya. Tetapi bisa dijangkau dengan iman. Tadi Pak ya, rumus ya tadi ya. Ini rahasia rumus sebenarnya itu. Kalau pengen masih jodoh dengan istrinya atau anaknya, saudaranya, ya, ajaklah. Terus ingatkan terus. Pelan-pelan ya. Ya mungkin nggak sekarang ya besok gitu toh. Kalau nggak besok besoknya lagi. Ya. Ya seperti Nabi Nuh itu saking sabarnya. Ayo istriku naik kapal. Egah. Kapal udah mau jadi egah. Ngus banjir bandang egah gini. Masalah. Ngap-ngap minta pertolongan ya. Ya. Nanti sadarnya itu justru malah seringnya itu kalau sudah kena banjir bandang kok Allah teh. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita ajak dulu. Ya enggak. Lebih baik masuk kapal dulu apa sadarnya setelah kena banjir? Saya pengen tanya ini. Lebih baik sadarnya langsung manut Nabi Nuh naik kapal apa nunggu banjir bandang? Loh, bagi orang-orang yang belum beriman, banjir bandang itu seolah nggak mungkin. Azab Allah itu seolah nggak mungkin. Dia masih enak dengan enjoy dengan aktivitasnya, kehidupannya, cinta duniawinya, anaknya, istrinya, sangat menyilaukan baginya. Nggak silau bagaimana istri yang cantik. Allahnya tek gadele-gadele acan boro-boro. Anak komo keresep-resep na budak 3 tahun 5 tahun ya Bu ya. Kalau nggak ngeliat Allahnya, wes jebol kita Bu tauhidnya ya. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kami itu paginya kan di belakang rumah ada pohon bagus ya. Sempat tersilaukan, sorenya mati Bu. Baunya wallahu alam. Ya. Saking Allah pengen menjaga ruhaniyah kita semuanya. Kita tersilaukan oleh anak sedikit aja, sebentar saja, anak sorenya sakit. Jadi rahasia sakit itu sangat dalam. Ketika keluarga kita, anak keturunan kita sakit, bisa jadi salah kita yang silau terhadap mereka. Silau itu tidak melihat Allahnya. Ya, apa ya? Terpana. Ya. Terpana. Apa terpana benar terpana sih ya? Terpana itu apa, Bu? Salaki bager-bager pisan, duitna jenuk, gawena hebat. Lamun teu ngeliat Allahnya, Allah itu Maha Pencemburu, Bu. Terkesima ya. Ya. Tanpa sadar, kalau hati kita tidak menyadari sing nyugihken salaki saha, sing nyen dagangan laris saha. Namun tak sadarkan itu, maka iman kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk selalu istiqomah menggunakan adzikru bisiril asrar. Coba berapa banyak orang yang sudah tersentuh sirul asrar? Belum banyak ya? Belum banyak nggih? Padahal kunci keselamatan itu sirul asrar ini. Yang engkau terapkan dalam sholatmu, dalam ibadahmu, dalam zakatmu, puasamu, hajimu, ngoretmu, makanmu itu harus kau terapkan semua. Sholatmu tok degak-dengkul itu belum menyelamatkan. Dikiranya nggak menyelamatkan. Karena apa? Rasulullah itu sholatnya ya sholat zahir dan sholat batin. Nah gitu nggih? Lah kalau Rasulullah sholat zahir doang, saya yakin batinnya Rasulullah itu nggak akan seluas langit dan bumi, nggak akan. Yang ada merasa alim, merasa hebat, ya. Aku lo ulama gitu loh. Maka zikir rasa ini adalah zikir yang wajib
kita laksanakan dalam setiap nafas kita. Ya. Kalau kita hanya berhenti di zikir sir dan jahar itu dikeraskan dan sir saja, itu belum membawa diri kita untuk bertemu Allah secara mutlak, belum. Cuman baru mengantarkan, tapi belum nyampe. Karena masih tersesat. Ada yang tersesat kesaktian, ada yang tersesat pengelarisan lah gitu, ya. Maka kalau pengen kita jasmaninya sehat, rohaniahnya juga harus sehat. Ini rumus juga ini. Kan sudah ditersirat di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya, sehat ya. Nah, itu benar itu. Kalau pengen jasmani kita sehat, maka rohaniah kita juga harus sehat. Nah, kalau rohaniah kita terbiasa dikotori oleh urusan duniawi, maka Allah juga akan menguji di dalam jasmani kita. Contoh, ketika kita memiliki nafsu amarah, nafsu paru-paru. Masih ingat nafsu paru-paru? Ingat ya? Marah, dendam, emosi, mendadak, sewot. Ingat banget ya. Sering tak ucapkan. Itu otomatis tensi akan naik, Bu. Jadi orang yang tensinya naik itu diteliti aja ya. Itu nyimpen dendamnya, sewotnya, eneknya, dendamnya itu pasti ada dan terus menerus. Ya, sehingga kalau udah tensi naik, otomatis tekanan terlalu kenceng. Otomatis kalau ke ginjal, ginjalnya nggak kuat kena ginjal. Kalau ke paru-paru, kalau ke lambung, kalau ke hati, ke otak bisa stroke gitu nggih. Coba diteliti orang-orang. Ya. Maka jagalah rohaniyahmu, maka Allah akan memancarkan dalam jasmaniyahmu. Batuk paru-paru ya. Itu menyimpan nek sebenarnya. Ya. Maka teruskanlah engkau nyimpen marah itu teruskan, Bu. Nek gelem diingatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Berani enggak jenengan kayak gini? Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Ketika aku salah, segeralah tegurlah aku. Berani enggak berdoa kayak gitu? Ada konsekuensinya, tapi ketika engkau salah dikit langsung ditegur. Engkau mencintai pohonnya langsung mati. Engkau tersilakan oleh anaknya langsung sakit. Loh, ini benar ini. Allah akan menegur kita. Tetapi sakitnya itu rahmat, Bu. Ya. Engkau kalau belum berani berdoa seperti ini berarti masih cinta dunia. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Jika aku salah, segeralah tegurlah aku. Ya. Ini doa para nabi, para kasih Allah. Ya. Rata-rata takut ya? Takut ya? Takut jeruk salah. Takut ya, Bu ya? Masya Allah. Pertahanan. Mintalah kepada Allah segera ditegur kalau engkau melakukan kesalahan. Karena bisa jadi kalau nggak ditegur engkau tidak sadar sedang melakukan kesalahan. Karena ciri kita disayang sama orang lain, pasti orang lain itu akan negur kita kalau kita salah gitu nggih. Ciri orang tua yang sayang sama anaknya salah segera ditegur. Nah, kalau engkau masih takut mengambil resiko, berarti di dalam hatimu masih ada penyakit yang namanya hub. Hub itu cinta.
hubud dunya, cinta terhadap dunia. Kalau berani nunggu perintah Allah, nanti akan didoakan seperti itu, didoakan. Tiba-tiba siap, ya Allah, kok tiba-tiba mulutku ngomong, ya Allah, jadikanlah aku kasihmu, tegurlah aku jika aku salah, segeralah tegur gitu. Dan itu nyata, Bu, bener nyata. Engkau sombong dikit ngeluh itu kepala, nyut. Berarti kalau sakit kepala, diri kita sedang mengakui ilmu, mengakui kehebatan, kesombongan, kehormatan. Itu muncul tanpa kita sadar. Tapi lamun langsung dikasih pengingat, peneguran, langsung beres saat itu juga. Untuk disiksa engke di neraka. Itu. Tapi lamun nggak minta ditegur, ya engkau bisa jadi kita nggak sadar sampai meninggal di alam barzah kena siksaan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi lamun diberek guru pembimbing langsung siga gitu, ketika kita melakukan kesalahan saat tik wae langsung diingatkan ke Allah. Tapi kudu siap. Memang ngaji ini kudu siap melepaskan naon wae dina hate. Melepaskan naon wae dina hate selain Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu memang. Pernah saya ngobrol sama salah satu ulama di Sadahayu. Ya. Komentarnya, ilmu ini untuk orang tua. Nah, orang tua berarti orang yang sudah siap mati, sudah nggak butuh dunia. Saya belum siap Mas, gitu jawabannya. Tak jawab, emang mati itu butuh tua. Gitu Bu. Emang mati butuh tua. Emang mati butuh sakit. Emang mati butuh muda. Emang kita tahu umur kita berapa? Berarti ilmu ini tidak mengenal syarat apapun. Syaratnya cuma sahawa nu hayang selamat. Ya. Maka ketika engkau diberikan ujian oleh Allah, berarti itu tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus diberek siga kitu, moal deui sombong, moal deui tersilokan kepada anak. Lihat anak ya lihat Allahnya sudah. Lihat istri lihat Allahnya sudah. Tidak tersilokan lagi. Masih anak cemberut kayaknya ya lah namanya. Nah. Cemberut ge geus teu kadeuleu pamajikanna dina hate. Pamajikan cemberut di baturan ya. Jadi ketika kita melakukan dosa perut Bu, apa perut? Cinta terhadap dunia. Biasanya kalau cinta terhadap dunia itu menghalalkan segala cara. Bisa ke kiai, bisa amal-amalan, bisa pelet, bisa raja, bisa pesugihan, bisa naon wae. Siapa yang bisa pelet? Karena apa? Cinta terhadap wanita kan pelet ya. Itu semua ada resikonya. Ya. Kalau masalah pesugihan itu jelas resikonya jelas. Sing jarang orang sadari ketika kita mengamalkan, mewiridkan, menyolawati tujuannya karena dunia itu pasti minta tumbal. Tumbal apa? Sakit. Tunggu aja. Ya. Enggak sakit agak gawenya. Lamun teu daek kita dilepas. Lamun geus pernah dapat ijazah ti kiai-kiai, geus ulah ditinggalkan lain, tapi niatna dilurus. Sing sholawat ya tetap sholawat ono, sing kuluh ya tetap kuluh, tapi geus ulah-ulah deui selain Gusti. Iya. Da rezekina geus dijamin. Erek sholawat yo beungar, erek teu yo beungar. Erek salat yo beungar, erek teu salat juga beunghar. Maka orang-orang yang biasa mengamalkan wirid itu biasa sakit perut.
Karena apa? Cinta terhadap dunia. Sakit tentang perut ini, Pak. Ya sing batu ginjal, sing emah, sing hati, sing macam-macam yang di perut ini. Maka tolong yang masih aya ngibadah, aya tujuan selain Allah ditinggalkan. Niatna diluruskan maksudnya. Niatna diluruskan. Lamun hayang minta benghar, berdoalah kepada Allah. Eta solusina. Sing Allah jelas, berdoalah kepadaku pasti akan kuabulkan. Lah kunaon kudu sholawat dikotori untuk masa dunia? Ya enggak? Kunaon kudu kul huwallah dikotori untuk urusan dunia? Itu untuk ibadahmu kepada Gusti Allah. Kalau pengen minta urusan dunia, silakan berdoalah. Ya enggak? Jalur yang lurus itu. Jadi lamun orang bahas jimat itu geus lain zaman deui. Orang bahas keris itu geus lain zaman deui. Orang bahas raja, bahas cai herang ya. Bahas pusaka-pusaka geus lain zaman deui. Ayeuna eta geus ditinggalkeun geus beres. Nu kudu dibereskeun deui masalah eta nun teu kadeuleu eta. Masalah musyrik yang sangat lembut. Maka itulah hakikat sholat. Engkau harus menundukkan kepalamu sejajar dengan hati. Itulah yang dinamakan ruku. Malam ini berarti kita sudah masuk bab ruku. Apa itu ruku? Ruku itu adalah kesiapan hati seorang hamba untuk menuju sujud. Dia sudah menyatakan siap untuk bersujud. Yang tadinya masih gembeleng berdiri, geus tangannya diiket, ulah ngerasa anjeunna nu gawe, ulah ngerasa anjeunna nu macul, ulah ngerasa anjeunna nu salat nu naon wae ya, tangannya diiket. Artinya naon? Eta ameh nyatakeun nu berperan cuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika geus ruku, eta kesiapan hati geus siap untuk sujud sesungguhnya. Benar-benar memasrahkan diri kepada Allah. Benar-benar menghapus keakuan dalam diri. Itulah ruku. Berarti syaratna otakna ulah diandalkan. Kalau berdiri kan otak masih di atas ya, hati di bawah ya. Kalau ruku itu sudah disajajarkan. Mulai di akal itu sudah mulai diimbangi dengan perasaan, dengan hati. Ya, itu. Jadi jangan melulu menggunakan akal tetapi imbangi dengan hati. Maka bacaannya gimana? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana maha suci Rabbi Tuhan Allah, azim yang agung, wa bihamdi dan segala pujian untuknya. Coba renungi itu. Ketika engkau sudah betul-betul melaksanakan ruku, artinya engkau menuju kesucian, engkau menuju keagungan, engkau menuju segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi eta kudu dipraktekkeun dina sehari-hari. Apa sih subhana itu? Maha suci Allah itu bagaimana? Maha suci Allah. Allah itu maha suci itu laisa kamitslihi. Apa itu laisa kamitslihi? Tidak dapat disamakan dengan makhluknya apapun.
itulah Maha Suci, Bu. Ya. Jadi Allah itu terbebas dari apapun. Karena Allah sang pencipta semuanya itu. Ya. Allah sang pencipta semuanya itu. Dan engkau harus kesadaran rohaniah kita menuju kesucian itu. Dengan cara apa? Membersihkan hati dari segala kekotorannya hawa nafsu. Engkau belum rukuk kalau hatimu masih kotor. Karena hakikatnya engkau belum suci. Meskipun engkau ahli rukuk, tiap subuh, tiap isya, tiap maghrib, duhur, asar engkau rukuk, tetapi hatimu masih belum suci, berarti engkau belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matikanlah dirimu sebelum mati. Ini kuncinya, Bu, rukuk itu. Matikanlah dirimu sebelum mati. Naon dipayan? Naon dipayan, Bu? Hah? Dipayan naon? Terus gantung diri gitu maksudnya? Dipayan naon? Hawa nafsu. Coba renungi. Kalau mayit itu kalau dikata-katain protes tuh. Mayit jenazah itu kalau kau takziah, kau datang takziah terus dikata-katain. Ya. Mana sia selama hidup? Kira-kira dia emosi enggak? Cangges pae. Tapi kunaon anjeunna di perengutan salaki dicerekan ku salaki kok nyeri hate. Berarti encan pae. Padahal Loh iya agak sedikit berat prakteknya ya. Engkau harus mati sebelum mati itu di sini, Pak. Karena kunci kita ketemu Allah itu harus mati. Kunci ketemu Allah harus mati dulu. Enggak usah nunggu mati engkau pisahnya ruh dengan jasmad, enggak. Matinya 4 nafsu, nuku hiji paru-paru, 2 perut, 3 otak, 4 ruh. Ruh itu adalah pengakuan dirimu hirup. Pengakuan dirimu hirup. Nyatakan hirup Allah. Lamun mayit itu kalau ditabok kira-kira emosi ente? Loh iya praktekkan. Praktekkan iya. Caranya apa? Ngadele Allah na. Mayit boga kahayang teu? Orang hayang salat, hayang haji hayang teu? Oh. Bukan berarti orang teu boga hayang henteu nyatakeun kahayang ieu datangna Allah Subhanahu wa taala. Iradahnya, sifat kehendaknya Allah. Ya. Orang hayang ke masjid itu iradahnya Allah, bukan kehendak kita. Gimana kita berkehendak kita ini tidak ada. Sudah fana. Paham nggih, Bu, nggih? Di situ. Jadi kalau ada tetangga ngomong apapun, biarin saja. Wong sejatinya kita sudah tiada nafsunya. Sudah tiada nafsunya. Nek manusianya masih hidup. Lah kunaon? Erek diomong naon bae. Kita sudah tiada nafsuna. Matilah. Mati sakjroning urip itu di situ. Mati sakjroning urip itu di situ.
Ini kalau engkau terus sadari, itulah zikir sirul asrar itu ya di situ. Ingat mati, merasa mati, ingat hidup. Menyatakan hidupnya Allah. Gitu loh. Membunuh keakuan kita, menyatakan keakuannya Allah. Sing berkehendak ya Allah, ya. Sing ngomel ya Allah. Sing nyerocos ya Allah. Ya, sing nyubit Allah, sing marah-marah Allah. Ya. Ini nek diomongkan ke umum ya munting Pak nih. Tapi insya Allah jenengan sudah bisa nerima ya. Sudah aman lah ya, agak ini ya. Sudah gelombangnya sama ya. Jadi ketika kita memiliki nafsu perut itu harus diberesin. Lamun diberi ujian ku Allah sakit perut, bisa diare, bisa naon wae di daerah perut, berarti aya dosa hubungan jeung nafsu perut. Insyaallah. Ya, maka kudu dibereskeun. Lamun tara infak ya infak, tara sedekah ya sedekah. Poho infakna ya infak. Lamun ngerasa tersolokan dengan harta, dengan mobil, ya disadari itu mobilnya milik Allah, diistighfari. Astagfirullahaladzim, kini orang tercelokan terhadap mobil. Tidak namanya jalma siloke ente sadar gitu. Nggih. Apa ya? Memuja-muji mobil anyar alus itu loh. Merasa memiliki hatinya. Nah, ini sudah kejejelan nafsu yang wujudnya hubud dunia. Maka kadang Allah mengujinya dengan mengambil hartanya atau enggak perutnya, dibikin sakit. Nah, kalau perut biasanya tentang amalan-amaliyah, amalan-amalan yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amal-amal yang selain kepada Allah itu harus diluruskan. Nah, itu banyak sebenarnya kalau kita menyadari kalau tubuh kita lemas itu karena keakuan diri kita merasa pang jajakna, pang hebatna, pang bisana, pang na eta kudu dibunuh, dipaehan. Pang na eta. Ya. Itulah agar kita ruku yang sejati itu di situ. Sehingga syarat pertama ruku itu adalah subhana. Subhana itu mensucikan diri kita. Karena Allah Maha suci. Gak mungkin kita bisa menemui Allah kalau kita masih dalam keadaan kotor. Mesio kita dengak-dengok salat 1000 rakaat pun, haji 5000 kali pun, kalau hati kita tidak berusaha dibersihkan, maka ibadahnya masih belum ketemu Allah Subhanahu wa taala. Subhana Rabbiyal Azim, yang agung. Yang agung itu artinya tidak ada yang berkuasa sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus selalu sadar. Nguasaan kabeh teh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lah sering dibaca pas habis maghrib kok untuk diamalkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir itu sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Nek berkuasa sesuatu berarti ya dari niat, dari melaksanakan dan apapun ya Allah. Hujan turun Gusti Allah, nunyaangkan Gusti. Lah kenapa engkau terselokan dengan dukun, dengan kiai? Ayo. Kenapa engkau terselokan dengan dokter, dengan obat? Biar enggak terselokan, nyatakan nunggerakan dokter eta ya Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir ini sungguh ilmu yang sangat dahsyat. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berarti apa ada kekuasaan kita sedikit pun? Engkau ambekan ke sing ambekan kan sapa? Engkau bernafas yang nafaskan sah.
Gusti Allah. Lah kenapa nggak sadar? Denyut jantungmu engkau yang mendenyutkan itu. Denyut jantung itu loh. Engkau yang mengaturnya. Iya. Lah kenapa kok sombong banget tuh loh? Petentang-petenteng loh jalma-jalma ya. Nggih mboten ya. Ngatur jantungnya aja tidak bisa. Masya Allah. Nggih Bu. Yang sewu nggih. Allah hentikan jantung kapan butuh saking gampangnya entek butuh ngorak, entek butuh kolesterol, entek butuh jantungan, entek butuh tua, entek butuh sakit, entek butuh nanaon wae. Kumaha cek Allah. Ya. Lamun anjeunna berkuasa atas anjeunna jung hentikan jantungna ayeuna bisa? Bisa entek? Itu tanda innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti sing gerakkeun urang Gusti Allah. Kenapa kok gak ngaji ke diri kita sendiri? Wong jelas ayatnya bumi ini diputarkan ku Allah, matahari diputarkan ku Allah, hujan aku gerakkan, aku kumpulkan awan, aku geserkan dan aku kumpulkan dan aku turunkan hujan. Ayatnya jelas Allah semua. Daunnya gugur, aku Allah. Kenapa kok manusia enggak engkau akui itu Allah? Ya, itulah kesombongan manusia. Padahal dirinya ahli ibadah, dirinya ahli sholat, ahli ilmu, mengaku tauhid padahal. Makanya hati-hati kalau silo terhadap anak incu ulah dibangga-banggakeun. Saking gampangna Allah nyokot teh. Gitu nggih? Bahkan tidak masuk akal. Sudah sering kami ingatkan, ulah dibangga-banggakeun eta anak incu pamajikan, harta ilmu. Lamun anjeunna masih banggakeun berarti masih tersilau-silaukan, berarti masih musyrik. Allah itu Maha Pencemburu, geus dibere ilmu rumusna kok. Kecuali anjeunna geus di luar lingkaran tauhid ieu bodoa. Nggih? Bodoa. Erek diazab, erek henteu ku Allah teh, erek dibikin semakin benghar, mangga. Tetapi lamun masih di lingkaran ieu, di lingkaran ilmu tauhid ieu, lamun geus aya peringatan ulah disepelekan. Nu aya malah yang serikeun. Nu aya malah yang serikeun. Kejadian bener. Bangga-banggakeun anak-anak incuna, pamajikanna. Saking kurang apa Allah cari cara untuk menegurnya ya? Nah itu loh. Maka kita harus selalu sadar. Hati-hati. Jangan malah mengambing dombakan orang lain yang nyantet, orang lain yang nyilakain, ente ku dosana sorangan. Tak tanya ya. Manusia punya kekuatan teu? Manusia boga kekuatan teu? Henteu. Manusia bisa nyelakain teu? Manusia bisa nyelakain teu? Henteu. Sejatina lo ya. Manusia bisa menyelakain enggak? Enggak. Manusia bisa memberikan manfaat enggak? Bah dukun, bah dokter, bah salaki, bah naon wae bisa merek manfaat teu? Henteu. Tak tanya deui. Jin itu bisa nyelakai manusia enggak? Jin makhluk bukan? Makhluk. Sama dengan manusia enggak? Makhluk. Bisa nyelakain enggak sejatinya? Tidak la haula wala quwata illa
bisa nyelakain ke beda dibikin ku Allah bisa nyelakain. Sing nyelakain sebenarnya siapa? Allah. Karena apa? Dosa kita. Berarti sing diberesan kudu dosa kita. Ulah sibuk diruqyah, ulah sibuk diusir. Jeng naon? Sama-sama enggak bisa apa-apa kok diusir. Karena kita iman jin itu bisa nyelakai, yo santet tuh gampang masuk. Ya. Karena apa? Jin itu bisa menyelakai hanya dengan was-was, membisikkan. Jadi orang yang disantet itu tadinya sering kena gangguan was-was. Merasa nggak bisa tidur, dibisikin terus, takut mati, takut itu perutnya gede, gitu terus dibisikin. Tapi di ayonan dibisikin terus. Ya. Padahal sejatinya jin, malaikat, manusia, bidadari itu hakikatnya makhluk hakikatnya la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan. Lamun geus kitu erek diruqyah jeung naon nu diruqyah teh imana ya. Erek dibacakan ayat suci berapa kali dak jin teh luwih fasih. Ya, jin itu lebih kolot usiana dan lebih fasih. Kenapa lebih fasih? Dia mengikuti para alim ulama mulai dari mana para nabi sehingga dia udah hafiz, sudah fasih, lebih hafiz. Lah kok dibacakan ayat suci Al-Quran? Daripada gitu lebih baik datang ke majelis ilmu, imannya di-upgrade, hatinya dibenerin, insya Allah nafsu jin itu nyingkir sora. Ayo. Pernah kejadian lamun ayat ruqyah malah ditertawain ayat ya? Malah dibenerin sama jin. Ya. Bukan saya melarang ngeruqyah, enggak. Karena apa? Panjenengan imannya sudah di iman makrifat, lingkaran makrifat. Kalau lingkaran syariat mangga silahkan. Untuk dakwah enggak apa-apa. Bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang ruqyah ya, enggak ya. Biarkan mereka untuk dakwah, tetapi ojo kesuwen di situ, umatnya dewasakan. Nah. Gitu, Bu. Jadi ruku itu yang pertama subhana, yang kedua Rabbiyal azim. Maha suci dan maha agung. Nyatakeun dina hate Allah maha suci dan Allah maha agung. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berarti geus untuk aya iman dina hate nu nurunkeun hujan Pak Dukun teu. Ya. Kok besok hajatan caang nu nyaangkeun Mas Vicky ente? Kebenaran tanya. Teh kebenaran. Malah mending ngomong kebenaran daripada ngomong ngaku dina hate Mas Vicky jos. Ndek sia-sia. Syukur aja ka ditu deui. Ndek sia-sia ditungguan ku Mas Vicky dari pagi sampai malam. Caang ka tidak, Masya Allah. Tuhan itu Vicky apa Allah? Ya enggak? Sudah tidak ada iman kepada selain Gusti Allah. Berarti nu nyaangkeun Allah. Nu nurutkeun hujan Gusti Allah. Nu datangkeun tamu jenuk Gusti Allah. Kok saeutik? Mohon maaf, itu pun ya Gusti. Pas tu barangkali itu saeutik nu datang. Ya Allah tak apa saeutik jenuk ya. Lamun jenuk, lamun anjeunna ngalet Allahnya tidak akan sombong, tidak akan banyak omong. Hati-hati. Jenukna jalma teh terlena karena ngeliat makhluk nak bangga. Akhirnya jadi omongan. Alhamdulillah jenuk menang sakit kayak enggak usah jengaon. Lamun saeutik jadi omongan batur, lamun jenuk jadi irian ba. Komo diutangan ba. Lebih baik cicing wae ya. Ya. Mun jenuk ke hutang jadi bare ya. Kalau jadi masalah lin.
Gila, kau orang jelek pada kawan tangsa etik itu. Maka teruslah iman kita hanya kepada Gusti Allah. Itu aja, iman kita hanya kepada Gusti Allah. Ulah sampai seetik we terkotori. Kok Mas Vicky datang ke rumah Mas Vicky diberet cai kok langsung sembuh. Oh berarti Mas Vicky hebat. Itu berarti hati nak masih menuhankan makhluk. Da asina teh lamun iman geus kuatan teu kudu minta cai teh. Tapi yang mencan karena wajib aja minta pertolongan gitu. Tapi karena masih can masih berproses ya maklumi. Sing penting berusahalah melihatlah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nek zaman dulu wajar, zaman masih di hakikat. Mohon maaf ya, zaman di ilmu hakikat wajar. Minta cai, minta kia masih wajar. Tetapi lamun ke zaman makrifat ya, mohon maaf, enggak boleh ada pertolongan pada selain Allah. Ya. Kalau dokter enggak apa-apa. Yang penting lihatlah hidupnya Allah. Ke dukun jangan. Ke kiai boleh dengan catatan delengen Gusti Allahnya. Mun mata cai gitu kan. Kajen. Kajen tak berek segalon. Kunaon di iman jeung cai sih? Jangan iman ke cai lah. Ya punten banget ieu teh. Urang teh hayang kacida diresikeun tauhidna teh bener-bener murni. Ya. Lamun geus yakin ku Allah, angkatlah tanganmu, berangkatlah ke dokter, beres. Geus dibere kuncina lamun geuring teh karena dosa. Diteliti dosa naon, bisa dosa paru-paru, bisa dosa perut, bisa dosa otak, bisa dosa ruh. Iya kudu diberesen berarti. Lamun hayang nyaho hakikatna kakara mangkat ke syariatna, mangkat ke bangli, ke pubidan, ke dokter. Ya. Jadi hati-hati, tipis Pak. Antara selamat jeung teu selamat teh tipis. Bener enggak? Ke kiai kelihatan halus, tetapi minta cai nak menuduh kiai nak bisa nyembuhan. Ya. Itu dari segi makrifat imanmu masih kepada makhluk. Kalau bahayanya tuh. Kalau bahaya tuh jebol tauhidna. Nah. Jadi lamun geus yakin ku Allah teh langsung aja engkau merapat ku Allah. Enggak usah pakai perantara. Enggak usah. Allah itu dekat. Dekat. Kunaon ikan di laut mencari air. Wong ikannya sudah di air. Nah, kenapa butuh perantara? Kenapa tak tanya coba? Saking belum imannya kita kepada Gusti Allah. Nek zaman hakikat dulu enggak apa-apa. Zaman thariqah enggak apa-apa. Kalau zaman thariqah tak kasih rahasia nih ya. Untuk bisa ketemu Allah itu harus robitoh. Robitoh itu menghadap wajah gurunya. Jadi dalam tawasulan itu kudu membayangkan wajah gurunya. Itu zaman thariqah hakikat enggak apa-apa. Tetapi lamun yang geus ma'rifat bersihkan kabeh. Ya, kurang apa Gusti Allah memurnikan tauhidnya. Ya. Bersihkan, yakinkan hatimu Allah itu sangat dekat. Tidak butuh perantara apapun. Saking kau gak yakinnya doamu gak bakal dikabulkan oleh Allah ya. Iya enggak? Datang ke kiai. Masya Allah. Ya. Tolonglah di-upgrade imannya. Nggih Pak nggih? Di-upgrade imannya. Yakin Allah teh Maha pengabul doa. Kalau belum dikabulkan sabar. Kalau belum disembuhkan sabar. Cari jalan yang lain, minta petunjuk kepada Allah. Dosamu harus dicari, dosa yang mana ya? Nek paru-paru berarti sewa dendam ke siapa? Ke istri anak minta maaf, ke orang lain yang didolimi. Mungkin pernah ngapain? Itu datangi. Geser tanah batu dia minta maaf, namun bisa dibayar.
Itu. Jadi karma itu tidak berjalan. Paham ya Pak? Karma itu tidak berjalan karena apa? Sudah dibereskan. Lamun cinta terhadap harta, mana ya kira-kira ya? Kok sakit perut? Mungkin aku kurang sedekah tak bijilkeun. Lah gitu kan ilmunya ya. Harus diberek kabeh. Lamun cinta dunia berarti dikembalikan ke Allah. Oh itu miliknya Allah, diistighfari. Nah gitu. Lamun sila terhadap istri anak, ya sudah diistighfari. Berusahalah melihat hidupnya Allah. Kok masalah ilmu merasa paling benar-benar ya diistighfari. Ada pengakuan diistighfari. Ya, yang sulit itu kalau punya dosa terhadap manusia. Ya Bu. Apalagi kalau orang yang sudah meninggal. Berat ini. Berat bener. Karena apa? Dosa manusia kepada manusia kalau enggak mendapatkan maaf tidak diampuni. Maka jangan punya masalah terhadap orang lain sebelum sampai dia meninggal. Jangan sampai ya. Kudu geus beres. 3 detik enggak boleh apalagi sampai meninggal. Lama sudah meninggal repot Bu. Karma itu berjalan terus nanti. Ya. Jadi mohon maaf, yang namanya karma itu ditanggung masing-masing. Jadi tidak nurun ke anak incu ente. Yang nurun itu adalah dosanya anak dan incu itu sendiri. Contoh warisan. Orang tua orang nyupang. Semisal ya. Otomatis dosanya nyupang itu ditanggung oleh orang tuanya. Coba itu cukuturan itu kiasan sebenarnya. Terus sawah diwariskan ke orang ya. Akhirnya apa? Orang pasti dijin ku Allah dosa. Ketutup ilmuna, ketutup rasa syukurna. Akhirnya ente daek membersihkan harta eta 10%. Ya. Jadi bukan karena nerima warisannya iya, tetapi dosana ente daek membereskan 10%. Gitu terus nggih. Jadi dosanya masing-masing. Namun yang selamat dibereskan, ya sudah dosanya itu dibereskan. Nggih otomatis kalau hurna teh beres. Ke orang tua beres, nyelamatkan kabeh. Jadi kalau kita sudah terpancarkan cahaya makrifat ke orang tua bisa nulungan teh di situ. Ya. Jadi terakhir karena sudah malam tidak bosan-bosannya kami mengingatkan Ibu, sejatinya yang ingatkan berarti Allah Subhanahu wa taala. Yang ingatkan saya secara pribadi tidak hanya untuk jenengan tetapi sebagian besar ya untuk diri saya sendiri gitu. Berarti bersyukur nggih masih diingatkan Allah ya. Lebih baik diingatkan Allah melalui omongan daripada diingatkan Allah melalui ujian. Maka biar enggak diingatkan Allah melalui ujian, merapatlah. Dengarkanlah omongannya Gusti Allah. Paham nggih Bu nggih? Yang saya nggih Bu ya. Ya, jadi memang malam ini agak kasar karena memang ridho Allah itu tidak ke semua orang. Ya, hanya yang dikehendaki. Itu mungkin sebagai apa yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Allah. Silahkan menerima ya itu Allah. Menolak ya Gusti Allah. Ngetawain ya Gusti Allah. Zaman Rasulullah diketawain ya sudah biasa, apalagi dianggap gila. Ya. Kenapa Rasulullah dilempar tai unta enggak marah? Ya gimana? Sesuatu yang sudah mati bisa marah ya? Sudah mati nafsunya Rasulullah ya. Itu kita pun juga harus menyontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih dari mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Mari kita doakan kepada Bapak Lurah yang sedang sakit. Kita doakan, kita mohonkan kepada Allah agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, diberikan kesadaran lahir dan batin, dan juga bimbingan lahir dan batin, agar dalam mengemban amanah senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang amanah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, disehatkan kembali, dan semoga senantiasa anak keturunannya dan keluarganya juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.